Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Yanti, hari ini kita akan belajar materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Anak-anak, sebelum kita mulai materi, hari ini Ibu yakin anak-anak semua berserta keluarga di rumah selalu diberi kesehatan. Sebelum materi Ibu sampaikan, marilah kita bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk buku paket, buku tulis, alat tulis sudah siap di hadapan anak-anak semua. Materi hari ini adalah kelanjutan dari materi minggu kemarin. Untuk kelas 8 ini, anak-anak kelas 8D dan 8E masih diberi semangat kan? Ya. Baik, Ibu ulangi, materi hari ini kita pada pengaruh perubahan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Ini termasuk bab pertama. Bab pertama sub terakhir pada interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ibu yakin anak-anak semua sudah membaca, giat literasi bacanya sudah dilaksanakan, sehingga hari ini Ibu akan memberikan ulasan secara garis besar tentang materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Silakan anak-anak buka pada halaman 56 buku paket kelas 8. Sudah dibuka? Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari sub-sub, ada 4 sub-sub, yaitu yang pertama perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Itu yang kita pelajari hari ini. Berikutnya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya, terdiri dari faktor yang mempengaruhi adalah faktor iklim, faktor geologi, faktor sumber daya alamnya. Untuk faktor iklim, negara ASEAN mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi anak-anak, sehingga memicu terjadinya bencana alam. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana ini, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama seperti ketika terjadi kebakaran di Sumatera kemarin itu. Berikutnya faktor geologi. Negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng, ya. Nanti bisa anak-anak baca pada halaman 56. Ya, itu ya. Terus berikutnya adalah faktor sumber daya alamnya. Itu. Hari ini Ibu akan memberi ulasan secara garis besar, namun anak-anak harus memahami betul materi ini dengan membaca buku paket. Giat literasi baca sekali lagi harus ditingkatkan. Berikutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Anak-anak perlu diketahui, teknologi yang memiliki peranan besar sekali dalam mengubah kehidupan manusia untuk berinteraksi, ya anak-anak. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Serta teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk pertukaran informasi seperti yang kita lakukan saat ini. Ibu menyampaikan informasi, materi, dan anak-anak menerima informasi dari Ibu melalui apa? Melalui media pembelajaran daring seperti yang Ibu gunakan adalah PPT suara.
Beda dengan minggu kemarin, Ibu menggunakan PPT dengan menampilkan wajah Ibu sehingga anak-anak langsung mengetahui Ibu menerangkan materi. Saat ini Ibu ganti medianya yaitu PPT suara. Oke. Berikutnya teknologi transportasi. Di sini ada transportasi tradisional dan modern. Tradisional itu yang mana? Contohnya apa? Delman. Betul. Yang modern transportasinya apa? Mungkin pesawat ya. Kita naik pesawat terbang ya, betul. Akibat pembangunan sarana transportasi ini, maka lahan-lahan produktif seperti hutan dan sawah yaitu menjadi jaringan jalan dan bandara ya. Berarti hutan dan sawah-sawah yang ada di negara-negara ASEAN jelas mengalami perubahan fungsi ya. Berikutnya teknologi komunikasi. Komunikasi cara seseorang saling berinteraksi, berhubungan seperti saat ini yang Ibu dengan anak-anak semua lakukan, yaitu model pembelajaran daring. Karena kita tidak tatap muka ya, kita menggunakan media informasi komunikasi jarak jauh. Terus berikutnya pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Anak-anak perlu pahami saat ini kondisi di negara kita, pada umumnya di negara ASEAN ya, kegiatan produksi dan distribusi akan mengalami penurunan dengan adanya kondisi wabah COVID-19 ini. Jelas ini ya, kita rasakan bersama. Berikutnya, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian anak-anak menjadi lahan industri dengan alasan apa? Yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis ya, yaitu lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah. Industri dibangun dekat dengan sumber bahan bakunya. Pembangunan industri memilih akses yang mudah. Faktor sosial dan budaya hukum waris, yaitu anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian tetapi diganti dengan pembagian uang. Seperti contohnya di daerah kita ada pembangunan jalan tol Madiopuro itu kan ya. Nah, warga sekitar tidak meninggalkan tanah atau lahan kepada anak cucunya, tetapi mereka memberikan warisan berupa uang kepada anak cucunya. Itu. Berikutnya anak-anak, dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Jelas ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini Ibu sudah sampaikan di dalam PPT ini adalah dampak negatif. Sekarang tugas anak-anak semua yaitu mencari dampak positifnya. Ya, dampak positifnya. Kalian tulis di buku tulis IPS tentang dampak konvensi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Paham ya? Ditulis di buku tulis IPS. Ya, nanti pada waktu kita tatap muka, buku itu akan Ibu lihat hasil kerja anak-anak semua dan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai. Walaupun hari ini juga ada latihan pada Google Form seperti biasanya yang merupakan daftar hadir kalian semua. Berikutnya, akibat lahan pertanian menjadi lahan industri menyebabkan lahan pertanian itu berkurang anak-anak, sehingga produk pangan akan turun tentunya ya. Terus konversi lahan akan menular ke lahan pertanian lainnya, tidak hanya satu tempat, nanti pindah berikutnya. Lahan pertanian terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi pabrik. Itu kalau lahan pertaniannya digunakan untuk
industri ya. Anak-anak, pemaparan materi singkat sudah Ibu sampaikan, namun kembali lagi kepada anak-anak semua, tingkatkan literasi bacanya pada buku paket IPS yang hari ini kita pelajari, yaitu sub C pada halaman 56. Ya, agar anak-anak semua lebih memahami materi hari ini, karena Ibu tidak bisa menyampaikan terlalu panjang lebar karena kita keterbatasan media ya seperti ini. Jadi mari anak-anak tingkatkan literasi bacanya. Pesan Ibu, ingat, belajar setiap hari, jangan mengenal lelah meskipun kalian sudah merasa bosan untuk belajar dari rumah. Kerjakan tugas yang diberikan dengan tertib dan tepat waktu setiap mata pelajaran. Tuntaskan hari ini juga, jangan menunda agar tidak tertumpuk. Disimak dengan baik setiap Bapak Ibu guru menyampaikan lewat media sosial seperti ini, karena memang kita tidak bisa atau belum tatap muka, jadi kita menggunakan media pembelajaran daring seperti ini. Terima kasih anak-anak semua, tetap rajin belajar meskipun belajar dari rumah, selalu lakukan perubahan kecil ke arah lebih baik. Anak-anak, materi singkat secara garis besar, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN sudah Ibu sampaikan. Kembali kepada anak-anak semua, tingkatkan literasi bacanya, laksanakan latihannya pada link Google Form yang akan Ibu kirimkan, yang merupakan juga absen kehadiran anak-anak mengikuti materi IPS yang Ibu sampaikan hari ini. Selesaikan tepat waktu anak-anak, jangan menunda. Terima kasih, salam untuk keluarga tercinta di rumah. Sampai ketemu di materi minggu depan. Tetap semangat, dan melebihi sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.